nama saya Dita Salia, Wirawati dari kelas 1B dengan NIM P17310144104. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase-fase dalam siklus menstruasi. Siklus menstruasi dialami wanita yang telah melalui masa pubertas. Proses menstruasi ini melalui berbagai fase dalam organ reproduksi wanita, mulai dari pembentukan sel telur hingga keluarnya sel telur dari dalam rahim. Pada dasarnya, siklus menstruasi terbagi menjadi beberapa fase yang dipengaruhi oleh 5 jenis hormon, yaitu hormon estrogen yang diproduksi di ovarium, tepatnya di sebelah sini, yang memiliki peran yang begitu penting terutama dalam proses ovulasi. Tak hanya itu, hormon estrogen juga berperan dalam perubahan tubuh remaja pada masa pubertas dan terlibat dalam pembentukan kembali lapisan rahim selama periode menstruasi. Yang kedua, hormon progesteron. Hormon progesteron bekerja sama dengan estrogen, berperan dalam menjaga siklus reproduksi dan menjaga kehamilan. Hormon ini juga sama diproduksi di ovarium, yang ini sama ini, dan berperan dalam proses penebalan dinding rahim. Dinding rahimnya sebelah sini. Yang ketiga yaitu hormon perangsang folikel atau FSH yang berfungsi untuk mematangkan sel telur di dalam ovarium hingga siap untuk dilepaskan. Ini diproduksi di kelenjar pituitari yang terletak di bagian bawah otak. Yang keempat ada hormon LH yang berfungsi untuk membantu proses pelepasan sel telur, dan celaka yang kelima yaitu hormon pelepas gonadotropin. Hormon pelepas gonadotropin merupakan hormon yang diproduksi di otak. Hormon pelepas gonadotropin memberikan rangsangan pada tubuh untuk menghasilkan hormon perangsang folikel dan hormon polutein yang mempengaruhi proses pematangan dan pelepasan sel telur di ovarium. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fase dalam siklus menstruasi. Secara umum ada 3 fase dalam siklus menstruasi, yaitu fase menstruasi, fase praovulasi dan ovulasi, yang ketiga fase pramenstruasi. Ketiga fase tersebut dalam satu siklus akan berlanjut dari siklus pertama, kedua, ketiga, dan kembali lagi menjadi siklus pertama, kedua, dan ketiga sampai seterusnya hingga wanita mengalami menopause. Yang pertama yaitu fase 1 atau biasa disebut dengan menstruasi. Biasanya terjadi selama 3-7 hari. Pada lapisan ini dinding rahim dan sel telur akan meluruh menjadi darah menstruasi. Banyaknya darah yang keluar biasanya berkisar sekitar 30-40 ml. Selama 3 hari pertama, darah menstruasi yang keluar akan lebih banyak. Pada masa ini wanita biasanya juga akan merasakan nyeri atau kram di bagian panggul karena adanya kontraksi pada bagian rahim. Meski memicu rasa sakit, kontraksi yang terjadi selama menstruasi sebenarnya berfungsi untuk mendorong dan mengeluarkan lapisan dinding rahim yang luruh menjadi darah menstruasi. Selain itu, wanita juga yang mengalami haid juga mengalami gejala lain seperti perubahan mood, sakit kepala, dan perubahan nafsu makan. Setelah itu kita akan memasuki fase yang kedua atau fase praovulasi dan ovulasi. Pada fase praovulasi, lapisan dinding rahim yang sempat luruh sebelah sini ini akan mulai menebal kembali. Proses penebalan ini berfungsi untuk mempersiapkan rahim agar bisa ditempati oleh sel telur bila terjadi pembuahan oleh sperma. Proses ini bisa terjadi pada masa subur atau ovulasi. Pada saat ovulasi, folikel yang dominan akan pecah dan mengeluarkan sel telur. Sebelah sini. Kemudian bergerak menuju rahim. Sini melalui tuba Fallopi. Dan sel tersebut dapat dibuahi hingga 24 jam setelah dikeluarkan. Untuk fase subur dan siklus masa subur wanita akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Yang selanjutnya kita akan langsung memasuki fase yang ketiga atau pramenstruasi. Pada fase ini, lapisan dinding rahim makin menebal. Hal ini karena folikel yang pecah dan mengeluarkan sel telur akan membentuk corpus luteum. Corpus luteum sendiri adalah jaringan yang terbentuk di ovarium dan berperan dalam produksi hormon progesteron yang membuat lapisan dinding rahim semakin tebal. Jika tidak terjadi pembuahan, Anda akan mulai merasakan gejala pramenstruasi atau biasa disebut dengan PMS, seperti emosi yang tidak stabil, perubahan fisik seperti nyeri pada payudara, pusing, cepat lelah, dan perut kembung. Selain gejala tersebut, korpus luteum akan mengalami degenerasi atau penurunan dan berhenti memproduksi progesteron. Jika tidak terjadi pembuahan, kadar progesteron dan estrogen akan menurun. Lapisan dinding rahim juga akan luruh hingga menjadi darah menstruasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masa subur pada wanita. Masa subur pada wanita sendiri bergantung pada siklus menstruasi wanita tersebut. Ada yang teratur dan tidak teratur.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara penghitungan dari masa subur wanita yang memiliki siklus menstruasi teratur. Yaitu seperti contohnya, apabila seorang wanita tersebut mengalami menstruasi pada tanggal 1, dia mengalami menstruasi, kemudian dia mengalami menstruasi lagi tanggal 30. Jadi cara menghitungannya adalah 14 hari sebelum 1 hari dia menstruasi kembali, yaitu tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi didapatkan pada tanggal 16. Rumusnya adalah 4 minus 14 hari plus 2 minus 2. Jadi masa suburnya terjadi pada tanggal 14, 15, 16, 17, dan 18. Kemudian untuk masa subur pada wanita yang haidnya siklus menstruasinya tidak teratur, dia harus melakukan pencatatan untuk mendapatkan siklus menstruasi terpanjang dan terpendek, yaitu selama 6 bulan atau 6 kali siklus. Kemudian cara menghitungnya, ketika sudah mendapatkan data untuk siklus menstruasi terpanjangnya dan siklus menstruasi terpendeknya, nanti itu yang siklus terpanjangnya dikurangi 11 dan siklus terpendeknya dikurangi 18. Seperti contoh, siklus terpanjangnya 30, sedangkan siklus terpendeknya 27. Jadi tanggal 30 itu dikurangi 11 hari, yaitu mendapatkan tanggal 19. Lalu siklus terpendeknya 27 hari dikurangi 18, yaitu tanggal 9. Jadi masa suburnya apabila memiliki siklus 30 hari, masa suburnya terjadi pada tanggal 9 sampai tanggal 19. Masa subur sendiri memiliki ciri-ciri seperti payudara mengencang, mengeluarkan keputihan yang lebih banyak daripada biasanya, perut kembung, mengalami sakit di bagian bawah perut. Sekian dari saya, terima kasih.